A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita semuanya mudah-mudahan diberikan segala kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku rahimakumullah, pada hari ini mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan tentang materi atau tema dengan judul "Janganlah engkau melakukan atau berbuat jika dirimu masih ragu-ragu." Tinggalkanlah perkara-perkara yang menurut hatimu itu ragu-ragu atau bimbang. Setelah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu atau bimbang, maka lakukanlah sesuatu itu yang sekiranya dirimu ini betul-betul sudah yakin. Maksudnya apa? Dalam sebuah kehidupan sehari-hari, bahwa perbuatan apapun yang akan kita lakukan, tatkala rohaniyah ini masih duduknya di taholi, masih di syariat, pasti namanya nafsu itu akan menggoda terhadap diri kita, yaitu diri manusia tersebut. Itu pasti, karena kita belum mengerti tentang ilmu hakikat sampai dengan makrifat. Dan penggodaannya nafsu-nafsu itulah yang mengakibatkan keraguan-raguan kita, yang mengakibatkan kebimbangan di dalam diri kita itu. Untuk itu, tinggalkanlah saudara-saudaraku atas perbuatan-perbuatan keraguan-raguan seperti itu. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang menurut hatimu itu masih ada unsur iman itu selain Allah, segera tinggalkanlah. Berarti rohaniyah kita harus berada di tajalli Allah, atau kita sudah musyahadah. Baru setelah duduk di tajalli Allah, maka kita tidak akan menemui keraguan-raguan atau kebimbangan sama sekali. Karena pada dasarnya nafsu di dalam diri kita ini
tidak akan bisa masuk karena sudah dibunuh. Sebab apa perbuatan, apapun perbuatan itu, manakala rohani kita ini masih duduk di taholi, masih duduk di syariat, atau masih duduk di keakuan hamba ini yang bisa segala-galanya, maka di situ akan membuat kita menjadi ragu-ragu atau menjadi bimbang. Akhirnya hati kita ini ada rasa khawatir, ada rasa takut, rasa tidak nyaman. Yang rasa-rasa membuat hati gelisah ini seolah-olah hati kita ini takut kekurangan atau takut kelaparan, takut dan lain-lain sebagainya. Ini apa? Ini bertanda rohani kita ini masih ada campur tangannya nafsu. Berarti kita ini masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Itulah yang membuat keraguan-raguan hati kita ini. Bahwasanya ada iman selain Allah itu yang melakukan. Lakukanlah sesuai keinginan hatimu sendiri. Tidak perlu engkau melakukan sesuai dengan keinginan nafsu atau keinginan setan. Jika dirimu ini masih ragu-ragu, itu tandanya rohaniah kita itu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak dikatakan bahwa kita tidak percaya pada Allah? Lawang rohaniah kita ini masih ragu-ragu atau dirimu ini yang melakukan, mengakui bahwa dirimu ini yang melakukan, mengakui bahwa dirimu ini yang bisa. Itulah kunci daripada permasalahannya. Maka sering kita dibuat ragu, sering kita dibuat bimbang, akhirnya kita tidak yakin. Kalau imanmu masih ada keyakinan bahwa yang bisa melakukan itu selain Allah, kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Sungguh engkau tidak tahu terima kasih. Sungguh engkau tidak tahu bersyukur bahwasanya setiap hari akulah yang melayani dirimu, kata Allah. Kita ini sering lupa bahwasanya kita nafas dinafaskan, bahwasanya kita bisa melihat dilihatkan, bahwasanya kita makan saja kalau tidak dimasukkan dalam perut, diproses ya tidak bisa makan. Tetapi kenyataannya memang begitu. Manusia ini banyak lupa, banyak tidak bersyukur. Yang ada itu hanya mengeluh, mengumpat,
terkadang menyalahkan Tuhannya. Tuhan ini kok tidak adil. Seperti itu kebanyakan manusia ya seperti itu. Karena manusia itu kebanyakan hanya memikirkan fisiknya saja, memperbagusi fisiknya saja agar supaya jadi jawara atau supaya kita ini dihormati orang. Tidak pernah kita ini memikirkan rohani kita. Bagaimana nanti setelah kita meninggal dunia, jarang yang melakukan atau berpikir seperti itu. Kalau ada orang yang mau berpikir seperti itu, memikirkan kematiannya, memikirkan rohaninya, itu tandanya orang-orang yang sudah diberikan hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, carilah Tuhan selain aku jika engkau tidak pernah mau bersyukur. Jika engkau selalu ragu-ragu dan bimbang terhadap diriku, carilah Tuhan selain aku. Nah, kalau kita sudah digitukan, suruh nyari Tuhan selain aku, mau kemana lagi manusia? Kita ini tidak terasa. Contoh, bahwa saat kita tidur, itu kita tidak sadar sesungguhnya. Allah sudah baik hati membangunkannya, membangunkan kita. Nah, itulah hanya contoh kecil saja. Dan hal ini bisa dipahami atau hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sudah rohaninya itu sudah condong terhadap Allah atau orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Tidak mungkin orang-orang yang belum tahu ilmunya, belum ma'rifatullah memikirkan seperti itu. Jarang sekali. Saya yakin dan percaya jika rohanimu itu sudah bisa condong terhadap Allah, maka tidak akan mungkin menjadikan rohanimu itu ragu-ragu atau menjadi bimbang. Hanya lewat kuasa Tuhanlah semua makhluk di dunia ini bisa terlayani. Hanya karena Allah lah semua makhluk ini bisa berbuat, bisa bergerak, dan bisa ngapa-ngapain. Saudara-saudariku rahimakumullah, apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita, terkait itu masalah keadaan yang enak atau tidak enak, perbuatan yang buruk atau yang baik, atau apapun itu, sebetulnya hal itu adalah semata-mata hanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya rohani kita bisa mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berbuat selain Allah, dan Tuhan Maha segala-galanya itu adalah hidup, dan itu tidak akan bisa masuk kalau hati kita belum sampai ke musyahadah, atau kalau hati kita belum sampai ke ma'rifatullah.
Untuk itu saudara-saudaraku, saya mengajak, saya menghimbau, jangan hanya memikirkan jasad jasmaniah ini. Itu tidak ada manfaatnya buat di akhirat. Tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat jika kita hanya memikirkan jasad jasmaniah ini. Karena manusia hidup itu ada rohani. Kalau tidak ada rohani, jiwa, manusia itu sebetulnya patung. Jadi percuma sebetulnya kalau hanya ngurusin jasad ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwasanya tentang bimbingan kerohanian seperti ini, ajaran-ajaran dinul haq, ajaran hakikat dan ma'rifat, itu sangatlah penting untuk keselamatan kita di akhirat. Karena akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Untuk itu saudara-saudaraku, sekali lagi saya menghimbau atau mengajak, semoga panjenengan semuanya tidak hanya memikirkan jasmania, tapi harus memikirkan rohaniah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah amalan laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya akhiri kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manasibi tawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.